Selamat siang, Pak Mutakin. Selamat siang, Bu. Iya, baik Pak. Saya di sini sebagai supervisor. Saya akan melakukan supervisi terhadap coaching yang akan Bapak lakukan hari ini kepada Pak Budi. Sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan, Pak. Bapak ingin yang saya bantu itu dalam mengembangkan kompetensi yang bagian mana? Ya, jadi saya dalam supervisi ini ingin mengembangkan kompetensi yaitu memahami permasalahan, memahami permasalahan dan juga menjadi menggali pertanyaan-pertanyaan yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Ya, jadi dari dua potensi ini, saya lebih ke ini Bu, ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Ya, jadi penilaian saya terhadap apa yang akan kita kembangkan ini yaitu untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Koci melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti. Baik, pertanyaan selanjutnya ini, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini? Ya, ada beberapa harapan-harapan yang saya inginkan yaitu untuk memperoleh data dari Koci dan mengamati serta menghayati secara langsung, Bu. Baik Pak, saya berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Mutakin dan Pak Budi untuk melakukan coaching hari ini. Silahkan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya telah memberikan saya dan Pak Budi untuk mempraktekkan kegiatan coaching. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Mutakin. Salam Pak Budi. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar, bisa ya? Ya bisa Pak Budi. Gimana? Gimana ini apa namanya? Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak Budi? Gini loh Pak, saya kan setiap hari berangkat ke sekolah. Lingkungan sekolah saya itu sekarang sangat banyak sampah Pak, kotor. Sehingga saya dalam melaksanakan tugas di sekolah itu merasa gak nyaman gitu loh Pak. Ya. Dan itu bukan terjadi di lingkungan saja Pak, di kelas pun kadang ada yang sampah yang ada di laji Pak. Mungkin anak-anak itu apa kurang edukasi atau apa begitu. Itu bagaimana saya cara ininya ya. Saya masih bingung ini Pak. Ya, ini menarik sekali ini Pak Budi tentang topik yang Pak Budi sampaikan dalam kesempatan coaching kali ini, yaitu tentang topik sampah ya, penanganan sampah yang seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, sampahnya ada di mana-mana, ada di kelas dan terutama di halaman sekolah sangat banyak sekali. Jadi yang kita yang Pak Budi ingin sampaikan saat ini tentang apa ini Pak Budi yang ingin dieksplorasi tentang sampah ini di sekolah Pak Budi? Ya Pak ya. Ya. Harapan saya ke depan, saya pengennya sekolah saya menjadi sekolah yang bebas dari sampah Pak. Sekolah yang bersih, nyaman untuk belajar. Kalau lingkungan bersih kan kita belajarnya juga nyaman Pak.
Apalagi Ya, kalau di ya. dalam kelas. Nah, anak-anak itu buang sampahnya itu belum pada tempatnya, malah ditaruh dalam laci. Itu kan masalah itu. Saya itu harus memulai dari Ya, mana itu saya masih bingung ini, Pak. Mungkin Bapak ini nanti bisa membantu saya menemukan solusinya. ya. Jadi Pak Budi, kalau boleh tahu ini Pak Budi, apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan implementasi apa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sampah di sekolah Pak Budi? Ya, selama ini saya selaku wali kelas itu Mm-mm. hanya cukup membuat daftar piket, Pak. Daftar piket saya buat Hmm. sudah. Lalu anak-anak itu ternyata tidak melakukan tugasnya dengan baik. Buktinya banyak Hmm. sampah yang berjajaran di mana-mana, gitu. Baik di lingkungan, di depan sekolah, atau di lantai, atau di laci, itu masih banyak, Pak. Itu langkah saya itu harus semacam apa, gitu. Padahal mereka kan sudah saya kasih tahu, membuang sampah pada tempatnya. Terus mereka juga sudah saya buat piket. Ternyata piketnya juga tidak berjalan. Malah kadang pas dibagi kertas ulangan itu malah untuk lempar-lemparan loh, Pak. Kan Oh itu malah itu, jadi sampah tambahan ya, Pak ya. ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Budi ini, yang telah dilakukan Pak Budi yaitu membuat jadwal piket, Iya, Pak, terus sudah. mengamati perilaku siswa tentang sumber sampah itu dari mana. Salah satunya tadi termasuk dari kertas-kertas ulangan dan dari makanan, Ya. begitu Pak Budi ya. Nah, kira-kira Pak Budi apa ini perasaan Bapak setelah menghadapi situasi itu? Perasaan saya itu merasa nggak nyaman, Pak. Nggak Hmm. nyaman. Begitu masuk sekolah itu males loh, Pak. Lihat sampah banyak di Hmm. mana-mana. Belum lagi Ya, ya, ya. yang pegawai-pegawai kantin itu juga merasa ini nggak bertanggung jawab juga. Buang sampah, Hmm. anak-anak jajan itu masih tidak membuang sampah dengan pada tempatnya. Padahal itu tempat sampahnya udah ada disediakan di situ. Nah, Hmm. ini semua warga sekolah sepertinya kok tidak menghiraukan, tidak mengindahkan instruksi daripada kebersihan sekolah. Seolah-olah peraturan Hmm. itu dibuat Ya, ya. untuk dilanggar gitu loh. Dibuat tapi dilanggar. Ini langkah saya ini belum ketemu, Pak. Saya dalam mengatasi permasalahan ini, Pak. Hmm. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, beberapa tentang perasaan yang dirasakan oleh Pak Budi tentang situasi yang ada di sekolah berkaitan dengan sampah, ada beberapa juga upaya-upaya tadi ya, tapi memang tetap tidak terkendali ya. Nah, menurut Pak Budi ini, eh, apa kira-kira strategi yang ingin apa dilakukan Pak Budi untuk penanganan sampah ini sendiri? Nah, langkah langkahnya ya, Pak, yang mungkin saya Ya, bisa lakukan pertama kali ya, Pak. Mungkin saya berawal dari diri sendiri dulu, Pak. Saya akan hmm, memberi contoh. Saya akan memberi contoh kepada siswa, kepada rekan-rekan guru, kepada warga sekolah. Saya mulai dari diri saya sendiri dulu, Pak. Kalau mereka sudah tahu dan sudah melihat aksi yang saya lakukan, mudah-mudahan mereka bisa tergugah, Pak. Bisa tergugah hmm, hatinya bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya supaya keadaan sekolahan kita, ya, ya, kebersihannya juga tetap terjaga. ya. Wow, menarik sekali ini Pak Budi. Pak Budi akan uh,
memulainya dari diri sendiri seperti apa yang saya tangkap dari pembicaraan atau penyampaian dari Pak Budi tadi. Mulai dari diri sendiri, memberikan contoh, dan nanti teman-teman yang lain dan anak-anak yang lain pun akan otomatis akan mengikuti ya, meneladani. Nah, selain dari langkah-langkah itu Pak Budi, kira-kira ada nggak alternatif lain gitu, yang lebih kira-kiranya yang lebih baik dari memulainya dari diri sendiri? Mungkin ada yang perbandingan untuk yang strategi lain Pak Budi? Ya. Terima kasih Pak Mutakid mengingatkan saya bahwa sesuatu program kalau kita mulainya dari bawah gitu ya. Saya kan bawahan Pak. Saya bawahan di sekolah itu, guru ya. Saya kan punya atasan ya Pak, punya manajer atau manajemen. Nah, mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah Pak. Dengan kepala sekolah supaya program bebas sampah di sekolah saya itu berjalan. Jadi saya akan memberi masukan lah ya, memberi masukan kepada kepala sekolah supaya memberi dukungan kepada saya. Kalau semua bergerak pasti sampah itu akan teratasi. Kalau kepala sekolah yang berfatwa gitu ya, kalau kepala sekolah itu yang mengatakan ini program ini harus terlaksana, itu mungkin pendapat saya itu mungkin dari benak hati saya itu akan terlaksana Pak. Selain daripada dukungan daripada guru-guru dan warga sekolah. Ya. Jadi alternatif lainnya yaitu Bapak selain dari memulai dari diri sendiri, Bapak akan bekerja sama koordinasi dengan kepala sekolah karena kepala sekolah memiliki wewenang ya. Betul Pak, betul. Ya, kira-kira ini Pak, apa ini yang Bapak perlu lakukan sehingga rencana baik rencana pertama tadi ataupun dari kedua-duanya ini, yaitu tadi yang telah disampaikan Pak Budi mulai dari diri sendiri dan juga bekerja sama dengan warga sekolah termasuk pimpinan tadi, apa nih yang perlu Bapak lakukan supaya kegiatan yang direncanakan bisa berjalan Pak Budi? Ya Pak, tentunya untuk melaksanakan program itu kan namanya kebersihan itu pasti punya alat ya Pak ya, harus menggunakan alat. Walaupun kita tanpa alat itu juga bisa dengan dipungut lalu dibuang gitu. Tapi kalau sampah-sampah daun, sampah-sampah itu kan berserakan banyak sekali. Nah, tentunya itu memerlukan alat supaya mempercepat kerja kita atau kerja daripada siswa-siswi kita di sekolah. Nanti saya akan memberi tembusan kepada kepala sekolah untuk mencantumkan alat kebersihan pada Arkas, Pak. Nah, alat kebersihan itu nanti kita beli melalui Arkas, melalui dana BOS, supaya tidak ada alasan lagi, tidak ada sapu, tidak nyapu. Gitu. Jadi, langkah ini mungkin bisa mendukung daripada program kebersihan yang akan saya canangkan nanti, Pak. Kira-kira itu masuk enggak, Pak? Ya, jadi itu baik sekali itu Pak Budi ya. Selain dari merubah dari pola pikiran, baik teman-teman dan memulainya dari diri kita sendiri, yaitu penunjangnya telah disampaikan oleh Pak Budi tadi seperti mengajukan peralatan ya untuk sampah, untuk menyapu dan menggaruk sampah, dan tentunya kotak-kotak sampah akan diajukan untuk Arkas di pembelanjaan BOS yang akan datang ya. Nah, itu sangat bagus sekali mendukung terhadap program yang akan dilakukan oleh Pak Budi, dan itu sangat bagus sekali menurut saya Pak Budi ya. Nah, baik Pak Budi,
kita review sebentar ini hasil dari diskusi kita kali ini. Nah, menurut Pak Budi ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Terima kasih sekali nih Pak Mutakin, kita sudah berdiskusi sehingga saya dapat menemukan satu pemahaman ya. Jadi saya tidak galau lagi, tidak pusing lagi, walaupun aksi yang saya lakukan besok kayak gitu. Jadi saya lebih optimis lagi Pak setelah saya berbicara atau berbincang-bincang dengan Pak Mutakin ini. Ya, ini keren sekali ini. Sekarang saya dengar tadi apa yang disampaikan Pak Budi bahwa sekarang ini setelah melakukan diskusi, Pak Budi sudah memiliki gambaran nih yang lebih jelas dan jangan lupa Pak Budi kalau ada kendala nanti tentang program yang akan dilakukan oleh Pak Budi, misalkan ada kendala, jangan lupa hubungi saya Pak ya. Insya Allah saya bisa membantu dan supaya sama-sama berjalan kegiatan Pak Budi dan lingkungan di sekolah kita juga nyaman untuk dinikmati karena bersih. Itu Pak Budi. Seperti itu dari saya Pak Budi ya. Oh baik Pak, terima kasih. Setelah saya mendengarkan atau curhat kepada Pak Mutakin, saya menjadi merasa lega Pak. Saya sudah mempunyai solusi untuk saya implementasikan di sekolah saya supaya sekolah saya itu nanti menjadi sekolah yang bersih, bebas sampah. Terima kasih Pak Mutakin. Ya, sama-sama Pak Budi. Nih, karena berhubung sebentar lagi kita masuk, Pak Budi, mungkin sekitar 3 menit lagi kita masuk. Waktunya istirahat sudah selesai. Saya juga akan selalu memberikan support. Sama-sama terima kasih Pak Budi telah mengajak saya diskusi pada kesempatan ini. Dan ayo mari kita sama-sama persiapkan diri untuk menuju kelas masing-masing. Siap Pak. Permisi ya Pak. Ya, silakan Pak. Salam. Ya, baik. Terima kasih Pak Mutakin sudah melaksanakan coaching dengan Pak Budianto. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Mutakin. Bagaimana Bapak menilai diri sendiri dalam performa kompetensi ini tadi, Pak? Ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan Ibu Supervisor, Ibu Margareta, tentang penilaian diri, tentang penilaian sendiri performa dalam potensi tadi. Jadi potensi yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kompetensi yang akan saya gali terhadap potensi saya, yaitu tentang menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau berkualitas. Jadi setelah saya bertanya kepada Pak Budi, memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, seperti apa kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Budi. Nah, namun ada juga pertanyaan-pertanyaan setelah saya cermati, ada juga beberapa pertanyaan yang memang rasanya masih ada hambar gitu, seperti kurang berasa juga, ada juga yang begitu. Iya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya, karena pertama saya rasanya ini setelah mengajukan pertanyaan, saya sepertinya ada beberapa pertanyaan yang memang saya bisa gali dari Pak Budi ya, seperti itu. Dan memang ada juga tadi yang memang karena mungkin kurang fokus atau gangguan dari suara-suara luar, sehingga pertanyaan saya terpengaruhi oleh kondisi itu. Ya. Iya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Ya, silakan Bu.
Iya, saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching dengan Pak Budiatno, eee, saya melihat tadi Bapak sudah sesuai dengan kompetensi dalam memahami permasalahan yang terjadi oleh Pak Budiatno, dan Bapak juga sudah menggali, eee, informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu sudah sesuai dengan alur coaching menggunakan Tirta, sudah sangat baik menurut pengamatan saya, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, namun demikian juga tadi, saya melihat ada beberapa hal yang membuat Pak Mutakin, sedikit kesulitan dalam menggali informasinya, eee, mungkin karena memang ada sesuatu hal yang belum dipahamin begitu, Pak, ya? Ya, Nah, dari diskusi yang sudah, kita lakukan bersama ini, apalagi yang ingin Bapak tingkatkan dari performa Bapak sendiri? ya, yang perlu saya tingkatkan yaitu menggali potensi diri untuk bisa meningkatkan dan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot. Selalu belajar dari konten-konten YouTube bagaimana cara menggali potensi coaching, menggali permasalahan, dan sehingga coaching sendiri bisa mendapatkan solusinya. Jadi saya akan terus menggali potensi dengan cara belajar dari konten-konten dan dari rekan-rekan yang lain. Demikian, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Artinya di sini, untuk tindak lanjut Bapak meningkatkan performa Bapak dalam coaching dengan teman atau rekan sejawat, itu bisa dengan siapa saja atau lewat YouTube begitu, Pak, ya, lewat internet atau dengan rekan sejawat, latihan-latihan coaching begitu ya, Pak, ya? Ya, Bu. Sebagai penutup, saya ingin menanyakan kepada Bapak, apa yang Bapak dapat dari proses ini? Ya. Jadi yang saya dapatkan dari proses coaching ini, saya bisa mengontrol pembicaraan saya supaya tidak keluar dari alur topik seperti Pak Budi tadi, yaitu topiknya penanganan sampah. Jadi supaya pembicaraannya tetap di alurnya mengenai program dan lain-lain tentang sampah, tidak ke jalur lain. Terus yang kedua dari kegiatan ini juga rasanya saya sedikit bisa menggali melalui pertanyaan-pertanyaan, menggali permasalahan yang ada pada diri Pak Budi. Kan, Bu? Bagaimana Pak perasaannya setelah diskusi hari ini? Jadi rasanya ini setelah diskusi sudah mulai ada gambaran yang mantap. Ya. Baik Pak, terima kasih atas hari ini Bapak sudah melakukan coaching bersama Pak Budiatno. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Ya, terima kasih sama-sama Bu Margaret. Terima kasih Pak. Terima kasih.